Shalom, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersuka cita, kita boleh ada di rumah Tuhan pada hari ini. Mungkin dari semalam ya, ada yang mengalami hujan di rumahnya. Dan pagi ini mungkin tadi pagi waktu saya berangkat masih agak mendung. Saya nggak tahu kalau sekarang mungkin sudah lebih cerah. Tapi mungkin di antara kita ada juga yang hatinya sedang mendung, mungkin membawa beban yang berat pagi hari ini dengan segala pergumulan kita, dengan segala persoalan kita. Kita mau datang hari ini, kita mau membawa hati kita kepada Tuhan. Kita mau serahkan semuanya itu kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang mengenal setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memahami kita, Tuhan Yesus tahu apa yang kita alami pribadi lepas pribadi pada hari ini. Dan pada kesempatan ini saya yakin dan percaya setiap kita tidak mau melewatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita mau mengalami Tuhan, mengalami kasih Tuhan lebih lagi, mengalami roh Tuhan lebih lagi. Karena itu mari kita buka hati kita bawa seluruh kehidupan kita untuk kita lebih lagi mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Kita mau datang kepada Tuhan, teduhkan hati kita, teduhkan pikiran kita. Kita mau dengan sungguh-sungguh hati kita membawa semua beban kita, pikiran kita, perasaan kita pada saat ini, menyerahkan kepada Tuhan Yesus, Bapa yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita, Bapa yang selalu mendengarkan seruan hati kita, Bapa yang tidak pernah jauh dari kita. Mari kita datang ke hadirat-Nya Bapak Ibu Saudara dengan segenap hati kita, seluruh jiwa kita, menyembah Dia Allah yang setia. Cari wajah-Nya Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari panggil namanya, mari dengar jawabnya. Tuhan yang selalu mendengarkan isi hati kita. Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati kami. Hati kami yang mungkin penuh luka Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Hanya Kau satu-satunya sumber kekuatan kami, bagi semua orang yang membutuhkan. Kami datang kepadamu Tuhan, mari cari wajah-Nya lebih lagi. Ku cari wajah-Mu,
berfirman Bapak Ibu Saudara, Dia tidak pernah jauh dari setiap kita. Dia selalu dekat dengan setiap kita Bapak Ibu. Panggil namamu, ku dengar Engkau menjawab seruan hati kami. Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Engkau Tuhan Yesus. Hanya Kau kekuatan kami. Bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Mari sama-sama setiap kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ya Allah kita yang penuh kasih
penuh kasih dan sayang. Mengasihi kami. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati, Setiap hati kami yang terluka. Kau yang bekerja atas setiap Tuhan. Indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Hanya Kau sumber Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. sekali lagi nyatakan. Sungguh indah Kau Tuhan, Kau yang mengasihi setiap kami Tuhan. kasih dan sayang. Hanya Kau Tuhan. Penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan kami. Hanya Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Bagi semua orang yang membutuhkan sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan kami. Sumber kekuatan. Kaulah kekuatan kami. Bagi semua orang yang membutuhkan. Kami semua orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Kami semua membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Kekuatan dari-Mu, penghiburan dari-Mu, pemulihan dari-Mu Tuhan. Dan semua akan kami terima ketika kami sungguh-sungguh berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh setia di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Karena itu pada pagi hari ini kami bawa seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu bagi kami. Untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah habis bagi kami. Untuk kehadiran-Mu, karena Engkau bukan Tuhan yang jauh dari kami. Kuatkan kami Tuhan, agar jiwa kami mampu untuk menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, dan sungguh-sungguh dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bekerja dan kuasai setiap kami yang ada di tempat ini ataupun kami yang beribadah secara online Tuhan, dimanapun berada. Damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, Roh Kudus mengalir memenuhi setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap untuk
membuka ibadah kami Tuhan pagi hari ini. Kami mau lebih lagi bersuka cita memuji nama Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Setiap kita pasti mengalami kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mengalami kasih Allah yang begitu besar, begitu dalam, begitu tingginya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita puji Dia, kita bersuka cita karena hidup kita sempurna, karena dipenuhi Tuhan. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh oh betapa dalamnya, amin, kasih setiamu, ya begitu besar, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupan kita karena dipenuhi Roh Allah. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya, amin. Kasih Tuhan begitu besar, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Amin, mari kita bersuka cita menari. Dengan sukacitaku
Bapak Ibu. Setiap kita telah mengalami kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan saat ini mari kita datang kepada Tuhan. Minta Tuhan menyelidiki hati setiap kita. Dan memampukan untuk kita tetap berjuang, tetap setia di hadapan Tuhan Yesus. Amin, amin. Mari bawa hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Minta Tuhan mengajar kita untuk tetap setia, berjuang untuk tetap setia. Apapun keadaan yang kita alami, kita mau tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Haleluya. Mari nyanyikan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari selidiki hati setiap kami Bapa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Sekali lagi saja siap kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari nyanyikan dengan imanmu kebaikan Tuhan yang telah kita alami dalam hidup kita. Mari ajarkan kami berjuang Tuhan sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang, sebab karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dengan sungguh katakan sekali, nyatakan dengan imanmu. Takkan kau tukar imanmu kepada Yesus. Amin. Yes. Sebab karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, sebab karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Amin. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ini janji kami ya Tuhan, ini komitmen kami. Kami mau terus setia kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya ada berkat di balik kesetiaan kami ya Tuhan. Namun kami juga percaya tanpa Engkau, tanpa Roh Kudus-Mu, kami tidak mampu. Kami perlu Tuhan yang terus menuntun, menyertai, mendukung kami, menjaga kami, untuk kami tetap setia kepadamu ya Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Kami mau buka hati pikiran kami, dipenuhi sabda-Mu. Roh Kudus-Mu yang terus membimbing kami ya Tuhan. Dan kami siapkan hati kami, berbicaralah ya Tuhan. Kami siap mendengar sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah dan bersyukur oleh anugerah Tuhan. Saya dipercaya oleh Bapak Gembala dan tim penggembalaan tempat ini untuk boleh melayani. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sesuai dengan tema yang diberikan, kita akan belajar tentang kesetiaan, bahwa kita menjadi berkat melalui kesetiaan kita. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. 2 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Jika Bapak Ibu sudah menemukan, saya undang sekali lagi untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara boleh membaca ayat yang genap. 2 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yang siap membaca firman Tuhan katakan amin. Kurang keras, sekali lagi katakan amin. Amin. Mari sama-sama kita membaca bergantian. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Tetapi aku takut kalau
pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu buat pembacaan firman Tuhannya, silahkan duduk kembali. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca ini sangat menarik. Kalau kita tidak baca secara keseluruhan, kita tidak tahu konteksnya, maka kita bisa salah dalam menafsirkannya. Ketika kita membaca ini berulang-ulang dan secara keseluruhan, maka kita akan bisa memahami apa sih yang menjadi maksud dari teks firman Tuhan ini. Sekali lagi saya akan membacakan di ayat yang keempat yang akan menjadi inti pembelajaran kita. Dikatakan di sana, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini bukan pujian buat jemaat yang ada di Korintus. Ketika dikatakan sebab kamu sabar saja, kayaknya sabar ini positif ya. Tetapi kalau kita baca secara keseluruhan, ini merupakan kalimat satir yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Karena kesabarannya bukan dalam hal yang positif, namun kesabarannya dalam hal yang negatif. Ketika ada kesesatan, ketika ada Yesus yang lain, ketika ada pengajaran yang lain, Injil yang lain, roh yang lain yang masuk dalam kehidupan jemaat di Korintus, mereka santai-santai saja, sabar saja. Dalam bahasa Sundanya diam-diam baik, ya kan? Diam-diam aja, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan ini menarik yang akan menjadi pembelajaran kita hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, di zaman sekarang, banyak orang yang lebih tertarik pada sesuatu yang baru, betul? Sesuatu yang viral, ya kan? Yang FYP, itu kalau bahasa IG-nya ya. Dan terlihat hebat. Namun kemudian berbanding terbalik dengan yang namanya kesetiaan. Kesetiaan seringkali dianggap biasa-biasa saja. Banyak orang yang ingin hasilnya besar, namun kebanyakan mereka tidak mau bertahan dalam proses. Ya kan? Generasi sekarang itu generasi Alpha, dulu ada Gen Z ya. Generasi Alpha tahun 2000-an sampai 2005. Katanya sekarang 2006 sudah generasi Beta. Nggak tahu nanti habis Alpha, Beta, Gamma, Delta dan seterusnya gitu ya. Macam COVID saja Bapak Ibu ya kan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada generasi milenial, saya termasuk generasi milenial tahun 90, 80 sampai 90-an. Nah sebelum milenial mungkin ada kolonial kali ya Pak ya. Ada baby boomer dan seterusnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu hanya bercanda saja ya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau generasi zaman kolonial, konon katanya adalah generasi yang bermental baja, betul ya? Mau digembleng, mau dididik dengan keras, dididik dengan luar biasa. Mereka seperti baja yang ditempa nggak mudah untuk hancur, ya kan? Namun beda dengan generasi sekarang, konon katanya generasi yang bermental manja, kebalikan dari baja. Ada yang disebut sebagai generasi strawberry, wah, ya, nampaknya bagus, dipegang lembek, begitu ya. Sekarang ada banyak kasus-kasus anak-anak remaja, anak-anak kecil yang dikit-dikit mental health, ya kan? Dikit-dikit ketika dididik oleh orang tua di rumah, dia merasa bahwa, aduh, papa mamaku jahat, padahal dididik sama orang tuanya. Ketika kemudian di sekolah ketemu dengan guru yang mendidik dengan keras juga,
karena mungkin dia nggak mau belajar atau mungkin susah belajar, kebanyakan main games dan seterusnya, nilainya jelek. Bilang guruku killer, guruku nggak sayang sama aku, kan begitu ya. Jahat begitu ya. Lalu belum lagi dia main, diledekin sama temennya. Aduh, aku dibully sama temen, ya kan? Belum lagi datang ke sekolah minggu ke gereja misalnya. Guru sekolah minggunya waktu nyalamin lupa sambil nggak ngelihat, sambil agak melengos begitu ya. Aduh, guru sekolah mingguku juga nggak sayang sama aku, ya kan? Banyak yang dialami oleh anak-anak sekarang seperti itu. Makanya kerap kali orang itu sekarang nggak mau yang namanya proses. Pengen progresnya, pengen hasilnya, tapi kadang-kadang lupa bahwa dalam progres itu perlu yang namanya proses. Mereka mau hasil yang wow, yang besar, tetapi nggak mau diproses. Namun di sini kita baca Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa berkat Tuhan sering lahir melalui kesetiaan. Bukan cuma kita menerima berkat Tuhan saja, bahkan melalui kesetiaan kita, kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Bukan hanya kesetiaan saat semuanya baik-baik saja, namun juga ketika ada godaan, ada tekanan, ada pengaruh yang mencoba menjauhkan kita dari kebenaran firman Tuhan, dari hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Disinilah proses Bapak Ibu yang harus kita jalani. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai 6 yang sudah kita baca ini, Rasul Paulus menunjukkan sikap hatinya sebagai seorang pelayan Tuhan yang setia. Dan ini dia menunjukkan bahwa dia sedang mengalami suatu kekhawatiran di mana jemaat di Korintus pada waktu itu mulai tergoda dengan Yesus yang lain. Artinya ajaran yang lain, ya, yang mencoba menjauhkan diri dari Tuhan. Ajaran yang lain ini yang kemudian mencoba membuat kemurnian kasih mereka kepada Tuhan itu mulai luntur, mulai tidak setia. Dan kemudian dalam suratnya ini Paulus ingin supaya jemaat tetap setia kepada Tuhan. Sebab kesetiaan kepada Kristus akan membuat hidup mereka menjadi berkat. Kalau kita simak Bapak Ibu baik-baik apa yang menjadi latar belakang dalam teks ini, jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang penuh dengan karunia. Ada macam-macam rupa karunia yang dimiliki oleh jemaat di Korintus. Tetapi banyak karunia ini juga membuat jemaat di Korintus memiliki berbagai macam tantangan. Mereka itu hidup di tengah-tengah budaya yang kacau. Hidup di tengah-tengah yang namanya filsafat manusia yang berkembang pada waktu itu. Yang kerap kali berbeda dengan ajaran kebenaran Kristus. Ada yang namanya kesombongan rohani yang mulai perlahan muncul dalam kehidupan jemaat pada waktu itu. Dan ada pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran palsu yang sengaja menyesatkan, menggoyahkan iman dari jemaat yang ada di Korintus. Di sini Paulus sebagai rasul Kristus merasa seperti seorang bapa rohani yang harus menjaga anak-anaknya supaya tetap murni di hadapan Tuhan. Makanya dia memberi surat untuk menasehati jemaat yang ada di Korintus ini. Di pasal ini kalau kita perhatikan secara keseluruhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus sedang membela Injil Kristus. Paulus sedang membela apa yang dia kerjakan untuk Kristus, yakni pelayanannya. Ada guru-guru palsu, ada ajaran-ajaran palsu yang mencoba mempengaruhi jemaat dan membuat mereka meninggalkan Injil yang benar, meninggalkan ajaran yang benar. Karena itu di sini kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, Paulus berbicara dengan penuh kasih. Dia menyatakan, alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil ini. Memang kamu sabar terhadap aku. Lembut sekali nih Paulus mendidik mereka ya. Paulus menasihati mereka dengan penuh kasih. Namun juga ada yang namanya kecemburuan ilahi. Ini bukan kecemburuan buta karena pasangannya melakukan hal yang tidak baik, bukan. Tapi ini kecemburuan ilahi agar jemaat tidak berpaling dari Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah,
Kalau kita membaca teks demi teks dan kemudian kita mulai mempelajari dan mengeksegesi secara perlahan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat beberapa hal yang sangat menarik di sini. Yang pertama adalah kesetiaan itu lahir dari kasih yang murni kepada Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini Paulus mencoba mengajarkan kepada jemaat untuk mereka itu sadar bahwa mereka adalah mempelai Kristus. Coba kita akan simak di dalam ayatnya yang kedua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata demikian. Karena aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Sebab aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Paulus sedang menganalogikan hubungan jemaat Tuhan yang ada di Korintus itu dengan Kristus itu seperti mempelai yang sudah dipertunangkan, yang sudah mengalami hubungan yang cukup dekat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan di sini Paulus mengingatkan bahwa kesetiaan itu lahir dari kasih yang murni kepada Kristus. Kalau jemaat di Korintus mau setia, mereka harus sadar bahwa mereka sudah dipertunangkan dengan Kristus dan mereka harus memiliki kasih yang murni kepada Kristus. Kita sebagai jemaat Tuhan harus sadar bahwa kita adalah mempelai Kristus, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Artinya sebagai seorang mempelai, kita punya hubungan yang intim. Lebih dari sekedar rutinitas. Waktu saya sekolah teologi, saya diabsen sama salah satu dosen. Yada, ya Pak, jorok sekali namamu. Saya bingung, kenapa kok nama saya dibilang jorok Pak waktu itu. Lalu saya cari-cari tahu, ternyata kata yada dalam bahasa Ibrani itu artinya berhubungan intim, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang keempat ayat yang pertama, maka Adam menghampiri istrinya, kan begitu ya? Manusia itu menghampiri istrinya. Kata menghampiri di situ menggunakan kata yada, yang artinya berhubungan intim, ya. Lalu kemudian saya cari-cari tahu, begitu ya. Selain kata yada, ada kata dalam bahasa Yunani gnosko, mengenal lebih dekat. Baru saya sadar, orang tua saya kasih nama saya yada, supaya saya rajin berhubungan intim Bapak Ibu dengan Tuhan. Jangan berpikir negatif dong Bapak Ibu ya. Sebagai mempelai Kristus, kita harus punya yang namanya keintiman, hubungan yang intim dengan Tuhan. Membangun relasi yang pribadi dengan Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan ini bukan rutinitas semata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi muncul dari dasar hati kita karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Gambaran ini dipakai oleh Paulus dalam sebuah hubungan pernikahan supaya jemaat mengerti bahwa mereka adalah mempelai perempuan yang dipersiapkan bagi Kristus. Tuhan tidak mencari umat yang hanya aktif semata, tetapi umat yang setia, umat yang tulus, umat yang mengasihi Tuhan, umat yang betul-betul memiliki hati yang murni kepadanya. Selain keintiman, ada yang namanya kemurnian. Artinya menjaga kekudusan. Kita harus setia untuk menjaga kekudusan. Artinya enggak kompromi dengan dosa. Enggak main-main dengan dosa. Ada pertanyaan, Pak, bukannya jatuh dalam dosa itu hal yang wajar bagi manusia? Ya kan? Siapa di sini yang pernah jatuh dalam dosa? Semua, ya kan? Semua, betul. Pasti. Baik disengaja maupun tidak disengaja. Namun, apakah kemudian ketika kita jatuh dalam dosa, kita menikmati dosa itu? Contoh, saya lagi jalan. Duk, kesandung, jatuh. Ya kan? Apa yang saya lakukan kalau saya habis jatuh?
segera bangun, berdiri. Apakah kemudian saya habis jatuh, terus saya guling-guling ngakak, hahaha, aku jatuh. Menikmati terus ndelosor dari sini sampai ke sana. Kan enggak. Itu namanya, iya kan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau manusia jatuh dalam dosa, oke, namanya juga manusia. Tapi bukan berarti setelah jatuh dalam dosa, terus menikmati dosa itu. Enggak. Kita harus segera bangkit, segera sadar. Dan kemudian meninggalkan dosa itu, mohon ampun sama Tuhan. Minta Tuhan memurnikan kita. Dan tugas kita selanjutnya menjaga kekudusan hidup kita. Jangan sampai jatuh untuk kedua kalinya. Keledai saja nggak akan jatuh di lubang yang sama. Kalau manusia itu jatuh di dosa yang sama, artinya manusia lebih bodoh dari, bukan saya ngomong Bapak Ibu ya. Ya, jaga kemurnian kita, jaga juga kesetiaan kita, menjaga kasih yang mula-mula bagi Kristus. Orang yang baru jatuh cinta, biasanya perasaannya bagaimana Bapak Ibu? Wih, berbunga-bunga ya, berflower-flower. Ya kan? Makan pare rasa coklat. Enak ya sayang? Enak. Gimana masakanku? Hauce secingping. Katanya begitu. Padahal habis makan dia ke toilet. Tapi itu menunjukkan kasihnya. Ya kan? Waktu sudah berpisah atau pulang ke rumah masing-masing, nyanyi lagu, aku mau makan, ku ingat kamu, ya kan? Selalu ingat. Itu cinta mula-mula. Dan seterusnya. Nah, bagaimana kita ketika kita betul-betul pertama kali jatuh cinta sama Tuhan? Apakah sampai hari ini kita bisa menjaga api cinta kita kepada Tuhan itu? Mau makan ingat Tuhan, boro-boro doa makan aja lupa. Iya kan? Sedang berjalan, sedang bekerja, sedang melakukan aktivitas kita. Masihkah kita ingat Tuhan? Sebagai wujud kita mengasihi Tuhan. Orang yang lupa diri bahwa dia punya Tuhan, itu adalah sasaran empuk bagi iblis untuk jatuh ke dalam dosa. Benar. Kalau kita nggak sadar di kanan kiri kita ada Tuhan yang menyertai kita. Mudah sekali untuk kita jatuh dalam dosa. Makanya kasih kita kepada Tuhan, kesadaran kita bahwa ada Tuhan loh di sekitarku, di sebelahku itu ada Tuhan. Itu penting kita jaga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita meremehkan posisi ini membuat kita akan hidup sembarangan. Bahkan hidup kita nggak akan jadi berkat, nggak bisa berdampak, nggak bisa jadi kesaksian bagi dunia ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Makanya ada banyak orang-orang Kristen yang aktif di gereja, aktif melayani, terlihat rohani dari luar, namun sebaliknya fakta dalam hatinya jauh dari Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang casingnya saja kelihatan rohani, tapi dalam hatinya roh halus Bapak Ibu. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang betul-betul setia kepadanya. Walaupun kita sibuk, kita tetap berdoa. Amin. Walaupun kita mengalami hal yang sulit, namun kita tetap berintegritas. Diperhadapkan pada mamon dan seterusnya, kita tetap jujur di hadapan Tuhan. Ketika kita disakiti, kita tetap mengasihi. Walaupun kita nggak dihargai, kita terus melayani. Ini yang Tuhan cari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kesetiaan bukan sekedar datang ibadah atau melayani. Kesetiaan adalah menjaga hati. Tetap mengasihi Kristus. Di tengah-tengah dunia yang mencoba menarik kita. Menjauhkan kita darinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang diberkati Tuhan.
Pernahkah Bapak Ibu melihat sebuah mercusuar? Mercusuar itu yang kelap-kelip di tengah-tengah laut. Lampu yang menjadi tanda bagi kapal-kapal besar bahwa mereka akan mendekati daratan. Apakah mercusuar itu suka pindah-pindah kemana-mana? Enggak mungkin. Karena memang dibangun dengan batu yang kokoh di tengah laut itu. Dan dia akan tetap ada di situ. Tetap berdiri di tempat yang sama. Menghadapi hantaman badai. Hantaman ombak. Dia tetap setia. Menyala terus. Supaya apa? Kapal-kapal terselamatkan. Karena menjelang daratan biasanya ada batu-batu karang. Kalau tidak memperhatikan atau tidak ada posisi mercusuar itu, kapal-kapal bisa menghantam batu karang dan kemudian tenggelam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita suka berpikir bahwa menjadi berkat harus melakukan hal-hal yang besar. Hal-hal yang wow, hal-hal yang spektakuler. Padahal seringkali Tuhan memakai kesetiaan, kesederhanaan untuk menyelamatkan banyak jiwa. Dengan kita tetap setia kepada Tuhan, terus menyala seperti mercusuar, hidup kita akan dilihat oleh banyak orang dan menyelamatkan orang-orang dari ketenggelaman akibat batu karang atau hantaman ombak atau dosa yang membuat mereka kemudian tenggelam. Tetaplah setia menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kadangkala kita mudah sekali untuk tergoda. Hari-hari ini kalau kita lihat ada macam-macam godaan iblis untuk membuat kita enggak setia kepadanya. Di tempat kerja, pangkat, jabatan, golongan, posisi, kadang-kadang membuat kita berpikir dua kali. Apakah aku harus setia kepada Tuhan atau mulai mengingkari kesetiaanku kepada Tuhan? Ya kan? Udah lama doa sama Tuhan bergumul. Tuhan, siapakah jodohku? Ya kan? 1 kali 24 jam selama 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, 12 bulan dalam setahun doa. Mungkin setahun, 2 tahun Tuhan tidak jawab-jawab. Mulai enggak setia sama Tuhan. Iseng coba tanya sama ChatGPT. Sepersekian detik berdasarkan primbon jodoh dijawab sama ChatGPT. Jodoh kamu adalah Pak Ijo. Mulai goyah imannya. Tuhan enggak jawab-jawab. ChatGPT langsung jawab siapa jodohnya. Apakah mungkin begitu? Kadang-kadang kita mulai tergoda dengan hal yang demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada banyak anak-anak muda sekarang itu agnostik. Bukan ateis, tapi hampir sama dengan ateis. Ya, dia lebih percaya sama teknologi dengan gadgetnya daripada percaya sama Tuhan. Ini jadi PR kita nih gereja Tuhan ini. Untuk mendidik mereka, mendidik generasi kita. Dimulai dari anak-anak. Puji Tuhan saya concern dalam pelayanan anak-anak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Dulu saya pernah jadi anak. Dan dulu saya pernah tersesatkan oleh guru sekolah minggu saya. Cuma masalah sepele Pak. Cerita tentang Yunus. Ayo Bapak Ibu ikan apa yang menelan Yunus ayo. Berarti sudah pinter-pinter nih Pak. Keren. Dulu guru sekolah minggu saya. Oh betul pernah ngalamin ya Bu ya. Pernah ngalamin pasti. Ini produk guru sekolah minggu kolonial. Bukan milenial. Datang ke gereja 15 menit sebelum ibadah. Papa saya kan gembala, diingetin lah itu namanya Mas Daniel Jayadi. Saya ingat betul, wajah dan namanya saya ingat betul. Mas Daniel jangan lupa loh, ntar pelayanan sekolah minggu loh. Oh iya Om, aduh saya lupa lagi Om. Lalu dia buka Alkitabnya, baca-baca sebentar gak sampai 7 menit, dia tutup, lalu kemudian persiapan untuk
pimpin pujian. Karena guru sekolah minggu zaman dulu kan semua dikerjakan. Dari mulai shalom sama anak-anak sekolah minggunya, lalu pimpin pujian, lalu kemudian cerita firman Tuhan, kalau perlu kolektan sekalian kan begitu. Sambil hitung kolektan juga kan begitu kan. Lalu kemudian dia pimpin ibadah, lalu dia cerita. Saya masih umur 5 tahun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kan namanya anak kecil kan polos-polos ya, memorinya masih bagus kan begitu. Dia cerita, lalu kemudian Yunus dilempar ke laut dan kemudian datanglah ikan paus menelannya. Di otak anak kecil masuklah informasi bahwa Yunus ikan paus. Yunus ikan paus. Ingat Yunus, ingat ikan paus. Umur 12 tahun Bapak Ibu hampir saya tuh dipanggil Tuhan. Karena satu penyakit. Puji Tuhan sekarang Tuhan pulihkan saya melalui mujizatnya. Andai saja saya jadi mati, terus di depan pintu surga ketemu sama malaikat. Yada, mau ke sini? Iya Om. Lalu kemudian kata malaikat, yuk Om punya kuis untuk bisa masuk ke surga. Ikan apa yang nelan Yunus? Jawaban saya dengan polosnya, misalnya nih ya. Kata Mas Daniel Jayadi, ikan paus Om malaikat. Apa kata malaikat? Neraka kamu, neraka. Gara-gara siapa Bapak Ibu? Mau dibilang guru sekolah minggu, ntar tersinggung lagi ya kan? Mas Daniel Jayadi. Baru kemudian umur 20-an saya sekolah Alkitab, saya belajar eksegesis, saya baca Alkitabnya Bapak Ibu. Baru saya tahu ternyata bukan ikan paus Bapak Ibu, ya kan? Untung belum jadi dipanggil Tuhan. Saya segera telepon Mas Daniel Jayadi, saya cari tahu dia ada di mana kan. Dia sudah pindah ke kota Kudus, dia pelayanan di sana dengan istrinya. Lalu saya telepon, Mas Daniel Jayadi masih kenal saya? Siapa ya? Saya Yada. Oh iya ada, gimana kabarnya? Hampir masuk neraka Om. Saudara yang dikasih Tuhan. Hati-hati. Kadang-kala tanpa sadar kita malah yang bikin penyesatan buat orang lain di gereja Tuhan, ya kan? Buat anak-anak kita, buat generasi kita. Hati-hati. Makanya sekarang gak heran ada banyak anak-anak remaja yang agnostik. Gak lagi percaya sama Tuhan. Karena mungkin salah satu faktornya adalah mungkin penanaman firman Tuhan sejak dini sangat kurang. Dan ini bukan cuma tugas gereja loh Bapak Ibu. Ini juga tugas kita sebagai orang tua di rumah. Ajarkan mereka firman Tuhan. Paulus sadar tugasnya, jangan sampai jemaat di Korintus itu kemudian mengalami kesesatan. Makanya dia menyampaikan nasihat, membina mereka, mengembalikan pada ajaran firman Tuhan. Kita sebagai gereja Tuhan, sebagai keluarga-keluarga Kristen, hendaknya kita mengajar firman Tuhan sebagai dasar kehidupan, dasar iman bagi orang-orang yang percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadilah mercusuar bagi orang-orang di sekitar kita. Itu yang pertama. Sadarlah bahwa kita adalah mempelai-mempelai Kristus yang harus memiliki kasih yang murni, yang menggerakkan seluruh kehidupan kita untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada yang namanya ancaman terkait dengan tipu daya iblis yang sangat halus. Makanya kita harus menjaga diri untuk setia dan menghindari diri yang namanya penyesatan. Coba kita akan lihat ayat yang ketiga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Paulus menyampaikan kegelisahannya. Tetapi aku takut. Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan yang sejati kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iblis itu jarang datang dengan kejahatan yang frontal. Ia akan menghancurkan kesetiaan melalui erosi yang berlahan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Paulus di sini mengingatkan tentang Hawa
yang disesatkan oleh ular di Taman Eden. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Hawa disesatkan oleh ular di Taman Eden, penyesatan dimulai dari pikiran. Betul? Sudah mendapatkan firman, jangan makan buah yang terlarang. Pikirannya memegang firman di awal. Tapi digoda oleh iblis, pikirannya mulai dirusak, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Iblis itu datang bukan melalui hal-hal yang frontal, kadang melalui hal-hal yang sifatnya kadang receh, nggak kelihatan, tiba-tiba mempengaruhi pikiran kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang iblis datang dengan kompromi kecil, nggak apa-apa, dikit aja masih oke kok, enak loh, lihat bentuknya. Itu kan katanya kepada ular kan? Godaannya halus. Ajarannya kelihatannya baik. Atau tawaran dunia yang membuat hati kita perlahan jauh dari Tuhan. Iblis itu tidak mengganggu manusia sama seperti film-film yang ada di televisi. Pocong, suster, apalagi vampir. Kalau orang lihat begitu, lari enggak? Lari. Oh, iblis sekarang itu cantik-cantik. Ya toh? Menggoda suami-suami, ibu-ibu, ya kan? Hati-hati. Iblis sekarang, wow, fasilitas bentuknya membuat goyah integritas kita. Betul enggak? Iblis sekarang dalam bentuk uang. Merusak integritas kita. Wow. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kompromi kecil. Misalnya, oh iya sih, kayaknya benar sih ya. Ya toh? Godaan yang perlahan melalui keinginan daging. Pikiran-pikiran yang negatif. Iri hati, kecewa. Aduh, aku kecewa. Aku tersinggung sama firman Tuhan itu. Ya toh? Membuat kita gak setia. Kesibukan dunia. Dulunya rajin baca firman Tuhan, sekarang rajin baca media sosial. Dulunya rajin bolak-balik isi Alkitab, sekarang rajin stalkerin status mantan. Iya kan Bapak Ibu? Membuat hati kita menjauh dari Tuhan. Ini ancaman tipu daya iblis yang cukup halus Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Makanya jaga yang namanya hati kita. Karena yang sering kali diserang iblis adalah hati. Iblis itu tahu jika kesetiaan hancur karena hati kita berpaling dari Tuhan, maka hidup kita akan hancur. Sebab itu jaga pertahanan kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jaga pikiran, hati, mata, perkataan, bahkan pergaulan kita. Hati-hati. Bukan berarti kemudian lo enggak boleh bergaul dong. Enggak boleh menjadi saksi untuk menggarami mereka. Boleh, tapi jaga hidupmu. Jangan malah engkau mengikuti gaya hidup mereka. Tapi tarik mereka supaya kemudian boleh mengenal Tuhan melalui pergaulan kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di era digital ini ada banyak informasi, pengaruh, ya kan? Kebenaran versi manusia, lalu hal-hal yang lain. Kalau kita enggak hati-hati, orang-orang percaya bisa kehilangan fokus kita kepada Tuhan. Lebih percaya apa kata dunia, apa kata media sosial, daripada apa kata firman Tuhan. Mungkin kita bisa lebih mengejar popularitas daripada kekudusan. Bisa juga kita lebih sibuk dengan dunia daripada membangun hubungan dengan Kristus. Coba kita introspeksi diri kita. Ada banyak waktu enggak kita untuk berkontemplasi, duduk diam, merenungkan firman Tuhan. Berdoa dengan Tuhan, kepada Tuhan. Atau lebih banyak hal-hal dunia yang kita lakukan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kesetiaan diuji bukan saat penderitaan itu datang.
Tetapi kadangkala melalui kenyamanan dan godaan, itulah yang kemudian membuat kita bisa menanggalkan kesetiaan kita. Jaga hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu pernah lihat air yang menetes pada sebuah batu? Apa yang terjadi? Lama-lama batu itu akan terkikis. Batu itu bisa lubang. Batu itu bisa pecah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iblis itu suka hal-hal yang tampaknya seperti air tadi. Halus. Enggak mungkin kok imanku hancur. Enggak mungkin aku tinggalkan Kristus. Enggak mungkin. Kalau kita sudah ngomong enggak mungkin, kita enggak mawas diri. Kita enggak hati-hati. Dan itu mudah sekali membuat kita akhirnya meninggalkan kesetiaan kita kepada Kristus. Itu yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh betul-betul jaga kesetiaan kita dari yang namanya penyesatan. Sadarlah ada ancaman tipu daya iblis. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat yang keempat firman Tuhan berkata demikian. Paulus sedih ya karena jemaat mudah menerima Yesus yang lain dan Injil yang lain. Ada Yesus yang lain, ada roh yang lain, ada Injil yang lain. Dan di ayat yang keempat Paulus menyampaikan kesedihannya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus betul-betul setia kepada Kristus. Supaya apa? Bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Kita harus betul-betul menolak ajaran yang menyesatkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di zaman ini, hal-hal yang harusnya itu absolut, kerap kali menjadi relatif. Orang bisa menyampaikan kebenaran menurut versinya masing-masing. Tapi saudara harus pahami bahwa kebenaran Kristus itu mutlak yang harus kita pegang. Kebenaran Kristus itu tidak boleh berubah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen sekarang tanpa sadar menoleransi ketidakbenaran, ketidakmurnian, kompromi dengan dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang namanya kesetiaan artinya tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan yang mutlak. Walaupun kadang-kadang dunia berkata sebaliknya. Sadarlah bahwa hidup kita itu dibaca oleh orang lain. Ada berapa Injil Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Di dalam Alkitab? 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 Injil kalau dia baca Alkitab. Orang di luar sana apakah baca Alkitab? Apa yang mereka baca? Kita ini Injil Bapak Ibu. Kita ini duta-duta Injil yang dibaca oleh mereka. Kesetiaan itu berdampak, kesetiaan itu menjadi berkat. Orang tua yang setia kepada Tuhan akan jadi berkat untuk anak-anaknya. Guru setia kepada Tuhan jadi berkat, jadi teladan bagi muridnya. Seorang pemimpin yang hidupnya setia akan jadi berkat buat orang-orang yang dipimpin, buat jemaat. Suami yang setia jadi berkat buat keluarganya. Istri yang setia jadi berkat buat keluarganya. Makanya penting kita menjaga kesetiaan kita. Di dunia ini kerap kali kita melihat ada janji yang dilanggar. Ada banyak hubungan yang rusak. Banyak orang yang sekarang sudah menyerah dengan keadaan akibat ketidaksetiaan. Tetapi sadarlah bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita dipanggil menjadi berkat, jadi terang lewat kesetiaan hidup kita. Memang enggak harus sempurna, tetapi dalam kesederhanaan kita, tetaplah kita bertahan kepada Kristus, bertahan kepada Tuhan. Next slide. Ada 5 hal yang bisa kita aplikasikan untuk tetap setia dan menjadi berkat. Milikilah
hubungan yang pribadi dengan Tuhan itu yang pertama. Jaga kerohanian kita. Jangan kehilangan jam-jam doa. Baca firman Tuhan. Jaga kehidupan rohani kita. Lagu sekolah minggu aja menyatakan, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tumbuh. Masa kita kalah sama anak-anak sekolah minggu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam keluarga. Milikilah kasih dan kesetiaan membangun rumah tangga yang kuat. Jangan tergoda oleh si pedes dan si maskot. Simpanan perawan desa dan simpanan mas-mas kota. Semua produk BRI. Maaf, ada yang di sini BRI? Kesetiaan kita dalam rumah tangga kita. Yang ketiga, jaga kesetiaan kita dalam pelayanan. Melayani jangan mencari pujian manusia. Enggak dihargai lalu kemudian dia tinggalkan gereja. Jangan. Tapi sadarlah pelayanan adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Tetaplah setia melayani Tuhan. Yang keempat, tetaplah setia dalam hal kekudusan. Jangan tergoda oleh dosa. Tolak kompromi dengan dosa. Tinggalkan pengaruh dunia. Ingat, kita adalah agen-agen kerajaan Allah. Hiduplah selayaknya sebagai anak-anak Allah. Jangan hidup sebagai manusia yang berdosa. Itu yang keempat. Yang kelima, bertekunlah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jaga ketekunan kita. Kesetiaan yang sejati bukan sesaat, tetapi harus bertahan sampai akhir. Jangan tinggalkan imanmu. Jangan tinggalkan kesetiaanmu kepada Kristus. Jangan sampai engkau menyesal. Ingat, nanti kalau kita mati siapa yang jemput Bapak Ibu? Ingat, kita tuh mau kemana? Ke sorga. Di dunia ini aja kita butuh orang dalam, betul nggak? Ya kan? Dalam hal apapun pasti ada ordal toh. Tapi kita bersyukur loh, kita juga punya orang dalam yang mau bawa kita ke sorga. Siapa? Tuhan Yesus. Firman-Nya berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nggak ada orang sampai ke Bapa kalau tidak melalui Kristus. Jangan sampai Kristus nggak kenal sama kita. Waktu kita pulang. Nggak lolos masuk surga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hati-hati. Kesetiaan bukanlah jalan yang mudah, tetapi satu-satunya jalan untuk kita terus menjadi berkat. Bertahanlah supaya keluarga kita dipulihkan. Supaya pelayanan kita dikuatkan. Gereja Tuhan terus dibangun dan nama Tuhan dipermuliakan. Teruslah berdoa. Teruslah melayani. Teruslah tunjukkan kasih kita kepada Kristus dan kepada sesama melalui pelayanan kita. Teruslah miliki iman yang harus kita pertahankan. Karena kesetiaan mungkin tidak selalu terlihat besar di mata manusia. Tapi di mata Kristus, di tangan Tuhan, kesetiaan kecil dapat menghasilkan berkat yang besar. Amin buat firman Tuhan. Tundukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami. Kami percaya Engkau sudah menyelamatkan kami, memberi kami satu-satunya jaminan untuk boleh menerima anugerah keselamatan di dunia ini, bahkan di kerajaan surga. Kami mau jaga iman kami kepadamu ya Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Amin. Ku lepas semua hakku untuk
mengenang kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Amin. Itulah hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sama-sama kita bangkit di depan Tuhan, nyatakan dengan sungguh pujian ini. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Amin. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Amin. Itulah hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, mengikut Yesus. Amin. Hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah, amin. Yes, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Kami sadar Tuhan, ada banyak godaan yang membuat kami bisa tidak setia kepadamu. Kami sadar Tuhan, ada banyak tantangan yang harus kami hadapi dalam kehidupan ini untuk menjaga iman kami kepadamu ya Tuhan. Tapi kami percaya anugerah-Mu bagi kami, penyertaan-Mu bagi kami, Roh Kudus-Mu ada untuk kami terus belajar setia kepadamu ya Tuhan. Setia dalam keluarga kami, setia dalam hubungan pribadi kami dengan Tuhan, setia dalam pelayanan kami, setia dalam menjaga kekudusan hidup kami kepadamu ya Tuhan, setia dalam ketekunan untuk bertahan sampai akhir. Kami tidak mau meninggalkan iman kami, kami tidak mau meninggalkan Kristus, tapi kami merindu untuk kami terus mengiring Engkau ya Tuhan. Kami percaya ada berkat dari kesetiaan yang kami miliki. Orang boleh mengenal Kristus, hidup kami terus berdampak. Kami bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, keluarga kami, pelayanan kami, gereja Tuhan dipulihkan, dikuatkan, dibangun melalui kesetiaan
yang kami terus pertahankan untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami terus mengasihi-Mu. Ajar kami terus mengutamakan Tuhan. Ajar kami untuk terus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ampuni kalau kami masih sering main-main dengan iman kami. Ampuni kalau kami masih sering tergoda oleh iblis, oleh dosa. Tapi kami rindu Roh Kudus-Mu yang memampukan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuatkan kami, pulihkan kami, bangun kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu termeterai di hati jemaat-Mu. Kami siap melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap melakukan firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Setiap kita rindu untuk berjuang tetap setia bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Yada Gracia yang telah membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus terus memakai Bapak Pendeta Yada lebih heran lagi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman untuk kita simak bersama. Yang pertama, gereja kita mengadakan ibadah doa selama 10 hari melalui Google Meet secara online pukul 7 malam. Dan Bapak Ibu Saudara dapat bergabung dalam link doa 10 hari yang nantinya akan dibagikan di grup WA gereja kita. Ya, dan karena itu ibadah doa pagi online yang biasanya diadakan setiap hari Senin, Rabu, Jumat pukul 5 pagi. Dan menara doa kami siang pukul 12 siang selama seminggu ke depan akan dialihkan ke ibadah doa 10 hari ini online pukul 7 malam. Ya Bapak Ibu, dan akan dimulai kembali esok hari ya, hari Senin pukul 7 malam. Lalu hari Sabtu tanggal 23 Mei ibadah doanya akan diadakan secara onsite di tempat ini pukul 4 sore. Jadi selama 10 hari ini 7 malam dan hari Sabtunya tanggal 23 Mei onsite pukul 4 sore di tempat ini. Nah itu Bapak Ibu Saudara diharapkan dapat hadir dalam ibadah doa Sabtu depan jam 4 sore di tempat ini. Lalu hari Minggu depan kita akan bersama-sama merayakan Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Ibadah Raya Pentakosta akan dilakukan pukul 8 dan pukul 11, ya, ibadah 2 kali. Di tempat ini dengan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Budi Prayitno, dengan tema hidup dalam kepenuhan roh. Nah, itu mari kita semua menyiapkan hati kita juga untuk minggu depan kita bersama-sama merayakan pencurahan Roh Kudus di tempat ini pukul 8 dan pukul 11. Lalu hari ini pukul 3 sore untuk kaum muda, remaja, pemuda, untuk setiap kita juga yang masih berjiwa muda, Bapak Ibu Saudara, dapat hadir dalam ibadah Gideon's Army atau GA pukul 3 sore di tempat ini. Dan hari ini pembicaranya adalah Saudara Kaleb Ruku. Jadi diharapkan anak-anak muda dapat hadir bersama-sama jam 3 sore nanti di tempat ini. Lalu ibadah KDM atau keluarga dewasa muda hari Sabtu depan tanggal 23 Mei kita akan open house di rumah keluarga Bapak Adi dan Ibu Dini ya di Gading Gria Residence pukul 10.30 dan akan ada sharing yang menarik, ada games dan juga potluck. Jadi setiap keluarga bebas membawa makanan atau minuman untuk nantinya dinikmati bersama-sama. Dan nanti mau membawa makanan atau minuman apa dapat konfirmasi kepada Ibu Lena ya. Kami mau membawa ini gitu ya. Nanti dibawa ketika open house di rumah Bapak Adi. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau berangkat dari gereja hari Sabtu tanggal 23 Mei dapat kumpul pukul 9.30. Nanti bersama-sama berangkat ke sana. Kalau yang mau berangkat sendiri juga boleh, nanti di grup WA juga akan di-share lokasinya, ya, alamat dan lokasinya.
Jadi dari KDM 10.30 nanti sorenya kita bersama-sama berdoa di tempat ini ya Bapak Ibu Saudara. Lalu hari Minggu tanggal 31 Mei, nah diumumkan dari saat ini untuk orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Hari Minggu 31 Mei akan ada ibadah khusus Abi Rawamangun dalam rangka pencurahan Roh Kudus pukul 3 sore di tempat ini dengan pembicara Oma Ermi Prayitno, Ibu Gembala kita. Jadi untuk ibadah jam 9.30 ibadah pagi Abi Rawamangun pada tanggal 31 Mei dialihkan ke jam 3 sore. Ya, pada orang tua atau opa-omanya diharapkan dapat mengingatkan dan mengajak anak-anak sekolah minggu untuk kita beribadah bersama-sama tanggal 31 Mei jam 3 sore di tempat ini. Demikian untuk pengumuman Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati dan kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita menerima berkat yang baru dari Tuhan Yesus. Sekarang ya Tuhanku. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, lanjutkanlah kehidupanmu dengan membawa berkat, sukacita, damai sejahtera Allah yang melimpah lewat berkat Bapa Surgawi, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan tuntunan kuasa penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Ibadah kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.